أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Hadirin jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kaifa halukum? Apa kabar hari ini? Baik ya. Baik, di kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan satu judul materi, yaitu agar puasa tak sia-sia. Dan ini pembahasan yang tentunya sangat penting buat kita, sebab pernah disinyalir oleh Rasulullah SAW. Dalam hadisnya beliau bersabda, "Rubba sha'imin hazzuhu min siyamihi al-ju' wal 'atash." Yang sering kita dengar tentunya, betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali hanya rasa lapar dan dahaga. Dan ini tentunya kita sebagai seorang mukmin ya sangat khawatir jangan sampai kita termasuk orang-orang yang disinyalir dalam hadis ini. Nah, sehingga pembahasan yang ini pembahasan tentang agar puasa tak sia-sia ini menjadi penting buat kita. Jangan sampai puasa kita nggak dapat pahala ya, dan juga tidak memberikan bekas asar daripada tujuan berpuasa, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, untuk itu perlu diperhatikan oleh kita semua kaum muslimin yang berbahagia, agar puasa tak sia-sia. Yang pertama yang harus diperhatikan bahwa puasa kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang benar kata ikhlas itu kata-kata yang sudah sangat sering kita dengar. Bukan kata-kata yang asing, bukan kosakata yang asing, gharib di antara kita. Ini kata ikhlas, kata-kata yang sangat sering kita dengar, namun harus terus diingatkan. Ya, sebab terkadang seringkali syaitan itu sangat hiras, bersemangat untuk memalingkan kita dari ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kita termasuk orang-orang yang tidak ikhlas. Nah, dalam puasa itu kita harus memperhatikan niat kita, yakni kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya bukan hanya dalam puasa, ya, dalam semua ibadah pun kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hal ini kita sedang berbicara tentang puasa, sehingga saya katakan puasa kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Quran surat Al-Bayyinah ayat yang kelima. Jadi semua kita dituntut untuk ikhlas dalam menjalankan semua ibadah kita, dalam menjalankan agama kita, ya. Pun demikian mengenai ibadah puasa Ramadan kita, Rasulullah SAW pun mensyaratkan ikhlas, ya, sehingga apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan buat orang-orang yang berpuasa, yaitu diampuni dosa-dosa yang telah lalu, ini akan tercapai oleh kita. Beliau SAW bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan ihtisab, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala semata, maka kata Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, ini penting sekali ikhlas ya dalam menjalankan ibadah puasa, supaya puasa kita tidak sia-sia. Karena ada satu hadis yang cukup panjang yang saya akan sampaikan, yang kurang lebih maknanya ada 3 kelompok orang yang beramal dengan amalan yang sangat besar, ya, yang ketika amalan-amalan itu tidak ikhlas karena Allah, ada unsur niatan-niatan yang lainnya, maka justru akhir daripada
nasib orang ini dilemparkan ke dalam neraka, padahal dia beramal dengan amalan yang sangat besar. Akan tetapi ada yang kurang, yaitu dari niatnya, ya, tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Golongan yang pertama, orang yang atau kelompok yang pertama adalah orang yang mati syahid di jalan Allah. Ya, kemudian dia dihadapkan kepada Allah dan ditanya, bagaimana engkau memanfaatkan nikmat itu? Orang ini pun mengatakan, saya berjuang di jalanmu sehingga saya mati syahid. Ya, dia mengatakan dia berjuang fisabilillah sehingga dia mati syahid. Namun apa kata Allah? Allah katakan kadzabta, engkau berdusta. Ya, sebenarnya, ya, kata Allah, sebenarnya engkau berjuang atau berperang di jalan Allah agar dikatakan sebagai seorang pemberani, seorang pahlawan, seorang jagoan, seorang yang hebat. Jadi bukan karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang ini pun diperintahkan untuk dilemparkan ke dalam neraka. Yang kedua, orang yang menuntut ilmu, mengajarkan ilmu dan juga membaca Al-Qur'an. Ya, ini amalan-amalan yang luar biasa. Pun sama, ketika ditanya bagaimana engkau memanfaatkan nikmat itu, dia mengatakan saya belajar ilmu, ya, dan mengajarkan ilmu serta membaca Al-Qur'an karena engkau. Akan tetapi Allah katakan kadzabta, engkau berdusta. Sebenarnya engkau belajar ilmu itu supaya dikatakan sebagai seorang yang alim. Ini hati-hati, ya. Kemudian engkau membaca Al-Qur'an agar dikatakan sebagai seorang qari, orang yang masya Allah bacaannya bagus, suaranya bagus, merdu, ya, tartil. Kemudian lagamnya masya Allah, mirip Syekh Anu. Ini hati-hati, ya. Ketika dia seperti ini tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, Allah pun perintahkan lemparkan ke dalam neraka. Dan yang ketiga adalah orang yang bersedekah, yang berinfak di jalan Allah. Sehingga ditanya, bagaimana engkau memanfaatkan nikmat itu? Dia mengatakan, tidaklah ada satu jalan yang engkau sukai untuk diinfakkan di situ harta, maka saya berinfak karenamu. Dia mengaku demikian. Tapi Allah tahu isi hatinya, niatnya. Sehingga Allah pun katakan kadzabta, engkau berdusta. Ya, Allah mengatakan bahwa sesungguhnya engkau berinfak itu ingin dikatakan sebagai seorang yang dermawan, orang yang bager, suka memberi, ya, dan seterusnya. Sehingga ketika dia tidak ikhlas, dia pun diperintahkan untuk dilemparkan ke dalam neraka. Nah ini hadirin jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga penting sekali, terkhusus dalam ibadah puasa ini, kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab ya kalau tidak, ya sia-sia puasa kita. Ya, seperti amalan jihad fisabilillah pun akan ujungnya dilemparkan ke dalam neraka kalau tidak ikhlas. Semua amalan, karena Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan niat-niat yang lain selain hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada satu nasihat yang sangat bagus dari Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan amalan yang dilakukan tanpa disertai ikhlas dan ittiba, ya, mengikuti Rasulullah SAW, ini bagaikan seorang musafir yang membawa bekal berisi pasir. Ya, nasihat ini sering kita simak, ya. Amalan yang nggak ada ikhlas, nggak ada ittiba, ini seperti orang musafir. Antum bayangkan, ini beliau berkata waktu itu, bukan zaman sekarang, ya. Kalau zaman sekarang bawa pasir pakai mobil, ya, bawa pasir pakai motor, ini mungkin nggak begitu masalah. Tapi ini maksudnya orang yang safar, mungkin dia berjalan kaki, ya, karena dia belum ada kendaraan bermotor, mobil dan sebagainya. Kemudian dia bawa di punggungnya itu atau di tentengnya pasir. Yang kata beliau, bekal itu hanya memberatkan dirinya dan tidak memberikan manfaat apa-apa. Nah, untuk itu penting sekali, ya, untuk kita mengingat kembali, ya, niat-niat puasa kita agar puasa kita tidak menjadi sia-sia. Kemudian yang harus diperhatikan yang kedua, agar puasa kita tidak menjadi sia-sia, adalah berbekal ilmu tentang ibadah puasa. Nah ini, ya, hadirin jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang dimaksud ilmu tentang ibadah puasa, misalkan ilmu tentang syarat sahnya puasa, ya, jangan sampai salah atau jangan sampai kita tidak tahu, ya, khususnya untuk yang perempuan, jangan sampai harusnya
dilarang berpuasa kemudian berpuasa, ya, dan seterusnya. Kemudian ilmu tentang rukun puasa. Kalau rukun puasa insya Allah yang hadir di sini sudah pada tahu. Akan tetapi barangkali yang tidak hadir atau yang menyimak dari kajian ini mungkin belum tahu. Ya maka ini perlu belajar. Sebab kalau tidak tahu kita bisa salah. Ya, bisa salah. Walaupun mungkin katakanlah orang yang nggak tahu mungkin dimaafkan. Tapi kalau nggak tahu terus bagaimana? Ya, apa akan dimaafkan terus? Wallahu a'lam. Sehingga kita perlu belajar, kita perlu tahu rukunnya apa. Ya, jadi pelajarin lagi, baik dengan menyimak kajian di channel YouTube, di radio, ataupun membaca kitab-kitab buku-buku fikih dan seterusnya. Ya, menahan makan dan minum atau hal-hal yang dilarang sampai dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Ya kalau nggak tahu boleh jadi dia sudah adzan subuh dia masih makan minum, kan begitu ya. Sehingga bagaimana puasanya? Ya secara zuhirnya dia nggak berpuasa. Atau belum adzan maghrib dia sudah makan. Ya ini kalau tidak tahu, boleh jadi demikian. Nah sehingga ini penting sekali ilmu ya. Dan memang selain daripada ikhlas, ibadah kita semuanya harus berdasarkan ilmu, harus berdasarkan sunnah Nabi SAW. Nah mengenai pentingnya ilmu ini, para ulama sudah menjelaskan. Di antaranya Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau mengatakan al-ilmu qoblal qaul wa amal. Ilmu sebelum perkataan dan perbuatan. Ya, baik perkataan berupa ibadah, apalagi ya, maupun perbuatan ibadah, atau bahkan perkataan dan perbuatan secara umum. Ini butuh ilmu. Sebab tanpa ilmu perkataan dan perbuatan kita sangat mungkin terjatuh pada kesalahan dan dosa. Sehingga ilmu itu sangat penting. Yang kedua, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, salah seorang sahabat yang mulia ya, sebagai seorang mufassir di antara para sahabat, beliau mengatakan al-ilmu imamun amal. Ilmu itu imamnya amal. Kita tahu ya posisi imam di mana? Di depan, sedangkan makmumnya di belakang. Ilmu itu imamnya amal. Ya, sehingga amal tidak boleh atau ilmu tidak boleh ditaruh di belakang, amal di depan. Artinya ilmu dulu baru beramal. Ya, sehingga sama. Mirip seperti apa yang disampaikan oleh Imam Al-Bukhari atau sebaliknya gitu ya. Imam Al-Bukhari menyampaikan persis atau mirip dengan apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan di antara yang lain adalah Imam Az-Zuhri rahimahullah, beliau mengatakan ma'ubidallah bisyai'in afdhala minal ilm. Tidak ada sesuatu yang lebih utama untuk beribadah kepada Allah daripada ilmu. Nah tentunya ya kalau kita simpulkan bahwa perkataan para ulama dan masih banyak yang lainnya yang tidak disebutkan di kesempatan kali ini menunjukkan bahwa ilmu itu sangat penting dalam ibadah kita. Pun demikian ibadah puasa kita, agar tidak sia-sia maka kita harus bekali dengan ilmu. Ya tentunya tidak ada kata terlambat. Ya mulai dari sekarang, setelah ini nanti bisa membuka kembali ya bagaimana pembahasan tentang fikihnya puasa dan sebagainya. Ya. Nah kemudian yang ketiga adalah kita berittiba, berusaha mencontoh Rasulullah SAW dalam mengisi hari-hari di bulan Ramadan. Ya ini pun penting ya. Sebab walaupun puasa kita sudah ikhlas ya, kemudian berdasarkan ilmu, akan tetapi kalau hari-hari itu dipenuhi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal yang melalaikan, maka tentunya Ramadan kita ya menjadi sia-sia. Ya artinya nggak ada bedanya antara Ramadan dengan bukan Ramadan, atau bahkan mungkin lebih buruk daripada bulan-bulan selain Ramadan, padahal Ramadan adalah bulan yang istimewa. Nah, contoh misalkan mulai dari bangun tidur, bahkan sampai tidur lagi ya, mulai dari bangun tidur sebelum kita bangun, sebelum sholat subuh, tentunya di waktu sahur, ya kita kemudian melaksanakan makan sahur, dan ini bagian dari sunnah yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda, man arada ayyasuma falyatasahar bisyai. Man arada ayyasuma falyatasahar bisyai. Barang siapa yang ingin berpuasa, maka hendaklah dia bersahur dengan suatu ya. Hadis riwayat Ahmad.
Nah, kenapa kita diperintahkan sahur? Ternyata di balik sunnah sahur itu ada keberkahan. Ya, sehingga dalam kesempatan yang lain beliau bersabda, tasaharu fa inna fis sahur barokah. Kan begitu ya? Makan sahurlah kalian, sesungguhnya di dalam makan sahur itu ada keberkahan. Ya, apa arti keberkahan? Ya, kalau tidak salah maknanya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan-kebaikan atau kebaikan yang langgeng dan terus bertambah. Dan di antara keberkahan makan sahur adalah menurut para ulama, kita akan lebih kuat dalam menjalankan ibadah puasa kita. Kan begitu ya? Dulu waktu masih kecil saya pernah bersalah persepsi bahwa orang yang puasa tanpa sahur itu hebat, sebab dia kuat, ya, nggak sahur pun kuat puasanya. Sampai-sampai kita bercerita pada teman-teman, "Waduh, semalam saya nggak sahur gitu, kesiangan atau bahkan sengaja nggak sahur, ya, tapi kuat sampai maghrib. Ini hebat." Bukan, ini kebalik, salah. Justru yang hebat adalah orang yang makan sahur. Kenapa? Sebab dia sesuai dengan sunnah. Ya, dia dapat keberkahan, dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan keberkahan yang banyak. Nah, ini ya. Jadi makan sahur kita upayakan jangan sampai terlewat, apalagi sengaja dilewatkan. Sebab ya, makan sahur juga selain ada keberkahan dan sunnah dari Nabi, ini juga termasuk pembeda antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab. Kan begitu ya. Nah, kemudian setelah itu, setelah sahur, ya, ini hati-hati bagi jamaah kaum muslimin. Jangan kemudian kita tidur lagi. Kenapa? Karena biasanya kebablasan, ya, kebablasan sampai siang. Ya, minimal sekali akhirnya terlewat sholat subuh berjamaah. Nah, ini hati-hati ya. Artinya setelah sahur kita jangan tidur kemudian sambil menunggu adzan subuh, ya, bisa membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran, atau bersiap-siap untuk sholat subuh. Sholat subuh berjamaah, dan jangan lupa 2 rakaat qobliyah subuh atau salat sunnah fajar. Dan ini dicintai oleh Rasulullah SAW. Beliau SAW bersabda, lahuma ahabbu ilayya minad dunya jami'an. Ya, 2 rakaat salat sunnah fajar itu lebih aku cintai daripada dunia dan seluruhnya. Dalam hadis yang lain beliau mengatakan, rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar, ya, atau salat qobliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim. Nah, terlebih kemudian kalau salat qobliyahnya saja pahalanya luar biasa, ya, apalagi salat subuh berjamaahnya. Ya, dan kita sudah paham salat berjamaah pahalanya itu lebih utama 27 derajat ataupun 25. Kan begitu ya. Dan kemudian khusus untuk salat subuh, Rasulullah SAW bersabda, wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullahu. Ya. Barang siapa yang salat subuh secara berjamaah, maka seakan-akan dia salat semalam suntuk. Ya. Jadi jangan sampai terlewat di bulan Ramadan kita, dan tentunya bukan hanya bulan Ramadan ya, sebenarnya di bulan-bulan yang lainnya pun sama. Akan tetapi terkhusus bulan Ramadan biasanya sebagian kaum muslimin karena habis makan sahur, ya, kenyang, atau kemudian masih ngantuk, tidur, dan kemudian terlewat salat subuh berjamaah. Yang selanjutnya adalah kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala secara umum, baik dalam bentuk ibadah kepada Allah maupun zikir secara lisan, ya, yang ini juga termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya di hari-hari bulan Ramadan, di siang harinya, ya, selain kita bekerja juga, kemudian jangan diisi dengan hal-hal yang melalaikan, dengan hal-hal yang sia-sia, ya, baik obrolan yang gak ada artinya, kemudian tertawa terbahak-bahak dan sebagainya, kemudian main game, ya, dan perbuatan-perbuatan yang lainnya yang tidak ada artinya. Kita isi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berzikir kepada Allah, Allah janjikan dengan ampunan dan pahala yang besar. Dalam surat Al-Ahzab ayat 35, Allah berfirman, "Wadz-dzakirinallaha katsira wadz-dzakirat a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, yang berzikir kepada Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.
ya kita sering lupa. Memang begitulah syaitan sering menjadikan kita lupa ya. Padahal di setiap kesempatan ya, di tempat-tempat yang tidak terlarang kita banyak kesempatan untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah memberi makan orang yang berbuka puasa. Ya, memberi makan orang yang berpuasa, maksudnya di waktu buka puasa, bukan di siang hari antum kasih makan. Nah, ya. Orang yang berbuka puasa. Dari Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'a." Barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa saat berbuka, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Jadi ini kesempatan buat kita Ramadan. Kalau Ramadan kemarin kita belum bisa ya mendapatkan lipatan pahala puasa dari kita memberi makan orang yang berbuka puasa, mungkin barangkali di Ramadan kali ini ya kita bisa memanfaatkan momen ini. Minimal kalau satu hari satu orang saja, ini kan luar biasanya. Berarti kalau 30 hari 30 orang kita dapat pahala puasa dari orang yang kita beri makan. Apalagi lebih dari itu, sehari 2, sehari 3, ya apalagi ratusan dan seterusnya. Khusus untuk jamaah kaum muslimin yang punya kelebihan harta, maka ini luar biasa. Jangan sebaliknya kita ngejar buka puasa dari orang terus gitu ya. Walaupun nggak mengapa, akan tetapi mungkin yang terbaik adalah kita memberi. Ya, sebab ini akan mendapatkan pahala puasa seperti orang yang kita berikan makan. Yang selanjutnya adalah menyegerakan berbuka puasa. Ya, ini pun salah satu sunnah yang barangkali sebagian kaum muslimin belum mengetahuinya, bahwa berbuka puasa itu harus disegerakan, jangan ditunda-tunda. Pun demikian ya, jangan sampai salah persepsi, wah saya masih kuat nanti aja bukanya gitu ya, jam 7, jam 8, atau bahkan nggak buka-buka sampai sahur lagi. Nah, ini tidak boleh yang demikian. Ya, artinya kita harus menyegerakan berbuka puasa. Rasulullah SAW bersabda, la yazalun nas bi khairin ma'ajjalul fitra. Ma'ajjalul fitra. Manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Gitu ya. Jadi kita itu akan selalu dalam kebaikan, atau manusia secara umum, kalau mereka segera melakukan buka puasa ketika waktunya. Yang selanjutnya adalah salat tarawih berjamaah sampai selesai, sampai bersama imam sampai selesai. Ini penting ya, jangan kemudian putus di jalan ya, entah alasannya apa. Kadang-kadang dulu kalau di kampung suka seperti itu ya, ada aja salat tarawih belum selesai kemudian pulang. Mungkin maksudnya mau nambah lagi salat di rumah ya, kemudian ditutup dengan witir atau witirnya di rumah. Akan tetapi ada satu keutamaan ketika kita salat tarawih bersama imam sampai selesai. Rasulullah SAW bersabda, innar rajula idza qama ma'al imam hatta yansarifa husibalahu qiyamul lailah. Jika seorang mengerjakan salat tarawih bersama imam hingga selesai, sampai bubar selesai, maka terhitung baginya sebagai salat satu malam. Nah, solusinya bagaimana? Kalau kita mau nambah lagi salat malamnya, maka silakan salat malam tambahkan di rumah Anda semuanya ya. Akan tetapi kemudian jangan salat witir lagi, karena tidak ada salat witir 2 kali ya. Nah, kemudian tilawah Al-Quran. Ini antara Al-Quran dan puasa sangat identik ya, hadirin dan jamaah yang berbahagia. Rasulullah SAW bersabda, as-siyamu wal Quran yusfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Yaqulu as-siyam ay rabbi mana'tuhu at-ta'am wa syahawat bin nahar fasyafi'ni fihi, wa yaqulu al-Quran mana'tuhu an-nauma bil lail fasyafi'ni fihi faqala fayusyafa'ani. Sesungguhnya puasa dan Al-Quran memberi syafaat kepada pelakunya pada hari kiamat ya. Puasa berkata, ya Rabbku, aku telah menahan
hasrat makan dan syahwatnya di siang hari. Ini jangan terus kita bertanya, kok puasa bisa berkata-kata, ya. Ya Allah yang Maha Kuasa menjadikan puasa berkata-kata. Ya Rabbku, saya telah menahan hasrat makan dan syahwat di siang hari, maka berilah aku izin untuk memberi syafaat kepadanya. Pun demikian berkata Al-Quran, wahai Rabbku, aku telah menahannya dari tidur malam, maka berilah aku izin untuk memberikan syafaat kepadanya. Nabi SAW kemudian bersabda, maka keduanya diberikan izin untuk memberi syafaat, ya, Al-Quran dan As-Siyam. Jangan lupakan Al-Quran. Pun di luar bulan Ramadan, ya, sebisa mungkin, sedapat mungkin kita selalu membaca Al-Quran, ya. Terlebih lagi kita bisa menghafal Al-Quran, Masya Allah, ini luar biasa, ya. Nah, kemudian kaum muslimin yang berbahagia, yang terakhir yang harus kita perhatikan, kalau tadi, ya, poin-poin tentang bagaimana kita berusaha, berupaya mencontoh Rasulullah SAW dalam mengisi hari-hari di bulan Ramadan. Dan tentunya masih banyak amal-amal yang lain yang tidak bisa disebutkan di kesempatan hari ini. Kemudian yang keempat yang harus kita perhatikan supaya puasa kita tidak sia-sia adalah tidak berkata dusta, tidak berkata sia-sia, jorok, ya, atau porno, dan tidak melakukan perbuatan maksiat. Ya, ini kalau bagi kita yang hadir di sini, Anda rasa mungkin semua ini bisa kita hindari. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang di luar sana, ya, yang pergaulannya, yang obrolannya, Masya Allah, ya, karena kita mungkin di sebagian besar dari teman-teman juga pernah mengalami hal yang sama. Bagaimana obrolan mereka meskipun di bulan Ramadan, ya, sehingga ini perlu disampaikan kepada kaum muslimin agar puasanya tidak menjadi sia-sia. Sebab orang-orang yang berkata sia-sia, berkata jorok, menjurus kepada porno, ada akhwat lewat, bukan akhwat, ya, ada cewek lewat, kemudian sweet-sweet, ya, ataupun, ya, mengucapkan hal-hal yang menjurus kepada tadi hubungan badan dan sebagainya. Nah, ini menjadi sia-sia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh rasa lapar dan dahaga yang dia tahan. Jadi kalau, iya, puasa kau masih berdusta, masih berbohong, ya, maka Allah nggak butuh dengan puasa kita. Ya, akhirnya tadi, ya, hanya al-ju' wal 'atash yang kita dapat. Nah, ini harus hati-hati, ya. Kemudian selain itu adalah perkataan lagu, perkataan sia-sia dan rafas, ya, dan perkataan porno. Ini Rasulullah SAW pernah mengingatkan dalam hadisnya, laisa siyam minal akli wasyarab, innamas siyam minal lagwi warrafas, fa in sabaka ahadun au jahula 'alaika faltaqul inni shaimun inni shaimun. Puasa bukanlah hanya menahan makan dan minum saja, akan tetapi puasa adalah dengan menahan diri dari perkataan lagu dan rafas. Lagu itu, ya, menurut para ulama maksudnya adalah perkataan sia-sia atau bahkan mengarah kepada ya, perkataan sia-sia yang tidak ada faedahnya. Kemudian rafas, ini perkataan yang menjurus ke porno, ya, perkataan ini. Jadi puasa itu bukan hanya menahan makan dan minum saja, akan tetapi perkataan sia-sia dan perkataan yang porno tadi juga harus dihindari. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah agar puasa kita tidak sia-sia, maka kita harus menghindari perbuatan maksiat, ya, perbuatan maksiat. Ada satu ungkapan yang sangat bagus dari Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Beliau mengatakan, ketahuilah, amalan taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan berbagai syahwat, ya, ketika puasa, yaitu yang ini sebenarnya mubah ketika di luar puasa, seperti makan, minum, berhubungan badan suami istri. Ini tidak akan sempurna hingga seseorang mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan perkara yang dilarang,
yaitu dusta, perbuatan zalim, permusuhan di antara manusia dalam masalah darah, harta dan kehormatan. Ya, ini tentunya puasa kita nggak akan sempurna ya kalau kita meninggalkan hal-hal yang dilarang, makan, minum, berhubungan suami istri. Ini nggak akan sempurna sampai kita meninggalkan hal-hal yang halal tadi ya, maksudnya nggak akan sempurna sampai kita meninggalkan hal-hal yang dilarang. Nah begitu ya. Kemudian seandainya kamu berpuasa, maka hendaknya pendengaranmu, penglihatanmu dan lisanmu turut berpuasa dari dusta dan hal-hal yang haram. Serta janganlah kamu menyakiti tetangga, bersikap tenang dan berwibawalah di hari puasamu. Janganlah kamu jadikan hari puasamu dan hari tidak berpuasamu sama saja. Ini Jabir bin Abdullah mengatakan demikian ya. Jadi jangan sampai puasa kita, Ramadan kita dengan hari-hari yang lainnya itu sama ya, sehingga kita harus perhatikan hal-hal yang tadi disampaikan agar puasa kita tidak sia-sia. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.